Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Rayi Fatih, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2540104080611. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Falah Songgom kelas 11 dengan materi cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Ketua kelas, yaitu Keisha Virgianti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ya anak-anak semuanya, saya persilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku berdarahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Anak silakan duduk kembali. Oke, baik, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Anissa Saharani, Ayu Muhni Rahayu, Azifa Nur Ifatun. Sakit. Sakit apa?
Pusing, demam. Oh iya ya. Clarissa Alma Yunita, Dila Septiana, Fatimatu Zahra, Gita Utiana Fiza, Ismika Nur Hafizatun, Keisha Virgiani, Maisaroh, Nainatun Silviani, Rania Virgianti, Cecilia Dwi Putri, Syifa Nur Zakiyah, Syifatun Nabilah, Triwidya Ningsih, Fibi Okta. Oke baik, komplit semuanya ya. Sebelum memasuki materi, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu. Pelajaran yang sudah kita bahas di minggu lalu, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Membiasakan berpikir kritis. Tentang apa? Membiasakan berpikir kritis. Berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Sudah ada yang mempraktekkan berpikir kritis? Sudah? Sudah. Kemudian ada yang mencintai iptek, ilmu pengetahuan. Ada yang cinta ilmu pengetahuan? Saya. Semuanya cinta. Cinta teknologi? Cinta. Setiap hari ya kalau cinta teknologi ya. Oke. Setelah minggu yang kemarin kita belajar tentang berpikir kritis dan mencintai iptek, minggu ini kita akan belajar tentang cabang-cabang iman. Di antaranya yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menjaga aib orang lain. Tetapi sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita itu terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Lah, dari ketiga inilah nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai, dan diharapkan kita semuanya bisa menganalisis, bisa menjelaskan dan paham, dan ketika pembelajaran selesai kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Paham? Paham. Sebelum masuk ke materi, Bapak ada dua gambar ya. Ada tidak yang bisa mengamati gambar tersebut? Yang pertama, gambar pertama ada dua tangan dan ada dua jari yang saling tingkat. Tandanya itu apa? Coba. Berjanji. Angkat tangan dulu. Siapa? Oke, tandanya apa? Berjanji. Oke, baik. Betul? Betul. Nah, kemudian gambar yang kedua ada gambar tangan yang sedang berdoa. Itu tandanya apa? Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Kita sebagai orang Islam ketika bersyukur tandanya seperti orang yang berdoa bersyukur, ya Allah terima kasih, seperti itu. Keren-keren, cerdas kalian. Oke, dari keempat gambar ini kalian sudah bisa memaknai sedikit, bisa memaknai ya dengan gambar, apalagi nanti dengan materi. Yang pertama yaitu poin pertama tentang memenuhi janji. Apa itu janji? Kalian tahu janji? Sudah pernah janji? Di sini adakah yang sudah pernah berjanji dengan Allah atau dengan sesama manusia? Ada? Ada. Siapa yang
pernah berjanji angkat tangan, coba. Ya, Fatimah. Pernah janji dengan siapa? Dengan diri sendiri. Apa janjinya? Ingin menjadi lebih baik lagi? Ya. Ingin memperbaiki ibadahnya? Nah, itu termasuk janji. Misalkan seperti ini, Aziza bersama teman-temannya, atau ya teman-teman, nanti setelah pulang sekolah kita kumpul di rumahnya Manda ya, nanti kita mengerjakan tugas kelompok bareng-bareng. Itu termasuk janji. Kemudian ada sebab-sebab seseorang wajib memenuhi janji. Nah, karena apa sebabnya? Karena janji adalah utang. Nah, jadi ketika kita berjanji, ya itu termasuk utang, ya, karena kita sudah mengucapkan, kemudian apa yang ingin kita lakukan, nah, dan kita benar-benar, ya saya mantap nanti saya akan ke sini. Nah, jadi kan itu sebagai keinginan kita yang ingin terpenuhi. Nah, makanya ketika keinginan tersebut tidak terpenuhi, itu termasuk hutang. Kemudian memenuhi janji wujud sebagai orang yang beriman. Kemudian memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Ya, betul apa tidak? Betul. Ketika kita janji satu kali kemudian ditepati, pasti orang itu akan percaya kepada kita. Oke, baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang mensyukuri nikmat. Tetapi sebelum masuk ke materi yang kedua, Bapak ada video, coba perhatikan apa yang bisa kita ambil dari video tersebut. Oke, dari video tersebut apa yang dapat kita ambil? Oke, di sini ada dalil tentang syukur. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba dibaca bersama bareng-bareng, Kang Abud. Artinya, itu Gusti Allah sudah berjanji kepada kita semuanya, la in syakartum, jikalah kita bersyukur, la azidan nakum, maka Allah akan memberi lebih, la azidanakum, akan menambah lebih nikmat kita. Wala in kafartum, tetapi jika kita berkufur, jika kita tidak bersyukur, maka akan apa? Inna adzabi lasyadid, kita akan mendapatkan azab yang sangat keras atau siksa yang sangat pedih. Oke, baik, kita masuk yang ketiga, yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan yaitu berarti berhati-hati ketika berbicara. Di sini ada dalil tentang menjaga lisan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan
amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Kemudian menjaga lisan, ada beberapa hikmah. Coba dia mau membacakan hikmah menjaga lisan sambil berdiri, membacakan hikmah menjaga lisan. Coba ada yang berani? Ya, silakan dia. Hikmah menjaga lisan, mendapat derajat yang tinggi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, terhindar dari kerasnya hati, mendapat ridha dari Allah, terhindar dari kebinasaan yang terjadi pada kaum terdahulu, terhindar dari menyakiti perasaan orang lain, dapat hidup bersosialisasi dengan baik, damai dan tentram. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Baik, ada yang membacakan akibat orang tidak menjaga lisan? Boleh? Oke, Isya. Akibat orang yang tidak menjaga lisan, hatinya akan menjadi kasar, terbiasa berbohong dalam berbicara, perkataannya hanya omong kosong, dapat menimbulkan perkataan dendam dan permusuhan antara kelompok, ucapannya penuh dengan ucapan dari cacian, terbiasa berjanji dan sumpah palsu, mendapatkan dosa karena menyakiti orang lain dan menimbulkan dosa-dosa lain. Luar biasa suaranya, tepuk tangan. Oke, baik, sudah selesai materi pada hari ini. Kesimpulannya, umat Islam diperintahkan Allah untuk senantiasa memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menjaga aib diri sendiri ataupun orang lain. Keempat cabang iman ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita sebagai Muslim yang baik untuk menggunakan lisan dengan sebaik-baiknya pula. Oke. Selanjutnya, supaya kita tidak jenuh, Bapak ada ice breaking ya, supaya kita nggak ngantuk, pelajaran kita kondusif lagi. Kita ice breaking terlebih dahulu. Nih, Bapak punya tepuk PAI ya. Ada yang pernah tahu tepuk PAI? Bapak minta untuk berdiri semuanya, yuk, supaya kita semangat lagi. 1, 2, 3. Rukun iman, rukun iman, rukun iman. Rajin sholat, rajin ngaji, hormat guru, sayang teman, diamalkan supaya berkah. Satu kali lagi. Rukun Islam, rukun Islam, rukun Islam. Rukun iman, rukun iman, rukun iman. Rajin sholat, rajin ngaji, hormat guru, sayang teman, diamalkan supaya berkah. Ayo tepuk tangan. Nah, ini ada studi kasus tentang ujian integritas di SMK Al-Falah. Nah, kalian bisa pahami terlebih dahulu kasusnya itu apa, kemudian nanti silakan kalian analisis dan jelaskan ya. Nanti Bapak minta tolong satu kelompok tiga anak untuk maju ke depan seperti itu. Maka nanti ditulis di kertas boleh gitu ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk mengerjakan. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, nanti kan berarti nanti tinggal fokus ke yang tadi kasus memenuhi janji saja. Langsung kita coba. Iya. Berapa ini? 3. Ada yang mau ditanyakan? Paham tentang ini? Nah. Iya. Ya, nanti kan yang sudah kamu tulis ini nanti silakan dipresentasikan. Ini kan ada 3 kelompok, 3 anak yang maju.
Ini silakan yang pertama menjelaskan ini, yang kedua ini. Membaca nanti. Nanti masalahnya apa, dan kesalahannya apa, kemudian solusinya. Nah, seperti itu. Nanti silakan dianalisis. Akan menganalisis Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis satu kasus tentang memenuhi janji. Oke, kelompok 1 dapat studi kasus tentang memenuhi janji. Sekarang Bapak tanya, ya, dari kasus yang dipaparkan di slide, ya, apa sih bentuk pelanggaran janji yang terjadi? Apa bentuk pelanggaran janji yang terjadi? Dan apa dampak buruknya bagi integritas si Rizky? Nah, silakan kelompok 1 dibacakan hasil analisisnya. Bentuk pelanggaran janji waktu rapat, yaitu keterlambatan 15 menit secara berulang, menunjukkan tidak adanya respect terhadap waktu orang lain, waktu guru dan anggota lain. Misalnya, Rizky telah menghadiri rapat sore selama 15 menit secara berturut-turut, sehingga membuat rapat tersebut diundur atau ditunda. Si Rizky terlambat lagi, nah, maka harus membuat sumari materi yang dibahas sebagai bentuk tanggung jawab atas janji waktu. Seperti itu solusi dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah berhasil menganalisis tentang 2 permasalahan yang ada di slide, dan kalian juga bisa menyebutkan kesalahannya apa, kemudian dampaknya apa, kemudian yang terakhir ketika ada permasalahan, ada dampak, maka harus ada solusi supaya permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Oke, kesimpulannya, materi kita pada hari ini kita harus bisa mensinkronkan keempat cabang iman tersebut, harus bisa kita tanamkan di dalam hati. Yang pertama tentang memenuhi janji, kita harus selalu tepat dengan janji kita. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat, kita harus selalu bersyukur apa yang Allah berikan, harus selalu merasa cukup, ya, harus selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan. Kita harus bisa menjaga lisan kita supaya hidup kita lebih tenang, tentram. Dan yang terakhir, menutup aib orang lain. Kata Allah, jangan sampai kita mengumbar aib atau membuka aib orang lain, karena jika kita mengumbar aib orang lain, maka Allah akan mengumbar aib kita sendiri. Kemudian yang terakhir sebelum Bapak akhiri, silakan buka di bukunya, buku LKS-nya coba. Nah, evaluasi bab 2. Nah, nanti evaluasi bab 2 tersebut dikerjakan di
rumah masing-masing dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Semoga bisa kita amalkan setelah keluar dari kelas ini. Amin Allahumma amin. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari Bapak, mohon maaf, karena yang benar hanya Gusti Allah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi